Ya, kalau misalkan ada nih di rumah sakit Bu, rongsen hati aja. Rongsen hati tuh. Tek, yang ke print kelihatan kibirnya, sombongnya, akut. Udah 99% misalkan. Ya, irinya 80. Ada seorang syekh bertanya sama muridnya. Beliau mengatakan begini, "Wahai muridku, bukankah orang yang sakit itu kalau dia dilarang makan, dilarang minum obat dan berobat, dia bakal mati?" Nah, jadi syekh ini nanya sama muridnya. Kira-kira mati nggak, Bu? Orang udah sakit, ya, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum, juga nggak boleh minum obat. Atau kasarnya bukan nggak boleh, tidak makan. Udah tahu sakit dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau berobat. Kira-kira mati nggak? Mati. Sepakat udah. Atau sakit kagak mau makan, kan gitu ya. Nah. Ya mut. Qalu bala. Iya wahai tuanku, wahai guru, bener. Ya, karena dia udah sakit, ngapa juga udah sakit nggak mau makan. Qalu kadzalik alqalbu. Gurunya langsung nunjuk, begitu juga dengan hatimu. Begitu juga dengan hati. Idza muni al hikmah wal ilma salasata ayyam yamut. Hati itu kalau nggak pernah dengar ceramah, nggak pernah dengar nasihat, nggak pernah dengar ilmu selama 3 hari, hati itu akan mati. Tuh, ya. Kalau yang hadir majelis minggu doang, lebih dari 3 hari berarti. Hadir minggu doang. Iya, kalau minggu doang, ya. Kalau 2 minggu dan sebagainya. Tapi enggak, Zat. Alhamdulillah setiap pagi saya dengerin ceramah, nggak apa-apa. Itu obatnya di situ. Dengerin ceramah, kan televisi ada ya. Ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Ya itu, jangan sampai 3 hari kita nggak dengar sama sekali. Kita ya majelis kita memang mungkin seminggu sekali, berarti lebih dari 3 hari. Nah, ada hari-hari sebelum sampai majelis kita bisa gunakan media sosial, kita punya handphone dengerin ya nasihat-nasihat, ya kita punya televisi dengerin nasihat-nasihat. Jangan sampai hilang daripada nasihat, karena kalau hati sudah mati susah. Hati udah mati susah, ya. Kalau ibu sering dengar orang bengal, tahu bengal, Bu? Dikasih nasihat masuk kanan, keluar kiri, itu orang bengal. Tapi itu masih paten, masih bagus. Sempat masuk kanan, keluar kiri. Berarti sempat masuk, sempat mikir berarti dia. Oh begitu, tapi nggak dilakuin. Tuh, kamu jangan begini, gini. Oh iya maaf ya, maaf. Tapi nggak dilakuin. Tapi kalau orang hatinya mati, nggak masuk, mentok, ya, seperti telinga itu ditutup, ya, daripada nasihat. Apalagi sampai bilang, ya anak kemarin sore yang mau nasihatin gua. Tuh. Kenapa? Karena tadi hatinya nggak sering disiramin, ya, nggak sering dikasih sesuatu yang memang harus sebenarnya wajib. Bagaikan tadi orang yang udah sakit, kan hati kita sakit, Bu, bener nggak, Bu? Sini siapa yang bisa bilang hatinya nggak sakit? Sakit hati kita semua. Kadang ngelihat orang bahagia kita nyesek, ya. Atau ngelihat orang aja kadang ada gitu, itu hati kita sakit, udah sakit, ya. Pakai baju bagusan dikit sombong, hati bukan itu? Hati tuh, hati kita sakitnya banget udah. Sama ibu saya sama, sakit banget hati kita. Kita kadang kagak suka dengan kebahagiaan orang, seneng ketika orang susah, tuh kadang begitu. Kadang kita bangga dengan apa yang kita miliki, ya, dan kita kadang juga mengeluh dengan apa yang sudah kita punya. Itu hati semua, Bu. Berarti emang hati kita sakit. Buktinya apa? Ibu pernah doa, langsung diterima doanya, langsung dikabulkan. Karena syarat kalau ibu mau doanya kayak Habib Soleh Tanggul misalkan, ya, yang disampaikan dalam riwayat manaqibnya, Habib Soleh Tanggul itu kalau doa tangannya belum turun, ijabahnya udah dapat dari Allah. Saking cepatnya doanya,
seperti menyambar kilat yang menyambar cepatnya. Kenapa? Bersih hatinya. Semua orang, ya kita diajarkan juga sama guru kita, yang di hadapan kita itu harus kita anggap dia lebih baik daripada kita. Tuh, ya. Kalau Habib Segaf Baharun, kita punya guru, bilang dimanapun kita berada, ibarat kita nol deh. Nol, kita nggak pernah berbuat apa-apa dalam agama. Kalau ngelihat orang yang lebih tua, kita harus beranggapan, oh usia dia sudah tua, berarti amal ibadah dia lebih banyak. Kalau ngelihat orang yang lebih muda, lebih kecil, oh dia umurnya masih sedikit, berarti dosanya masih sedikit tuh. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Orang udah bawa tanah masih begitu baik. Tuh. Gitu, kalau ngelihat orang yang lebih tua, Allah kesian, udah tua belum tobat-tobat. Ya Allah. Ini bahasa mana begitu kan? Mendingan saya masih mudaan, masih mau ngaji, ini udah tua belum ngaji-ngaji. Nah, itu kan apa? Hati tuh. Artinya apa? Emang hati kita sakit. Udah sakit banget, Bu. Ya. Kalau misalkan ada nih di rumah sakit Bu, rongsen hati aja. Rongsen hati tuh. Tek, yang ke print kelihatan kibirnya, sombongnya, akut. Udah 99% kan. Ya, irinya 80%. Wah, kita rusak. Nah, untuk menyelamatkan hati kita, jangan sampai kita berhenti mendengarkan hikmah, mendengarkan ilmu. Dengerin, Bu, bener kan. Apalagi sekarang udah zamannya media sosial gampang banget. Tuh Ustazah Halimah Halidrus, Ustazah Aisyah bin Syekh Abu Bakar tuh yang perempuan-perempuan tuh dengerin. Jangan cuma nyari yang ganteng-ganteng di TV. Ustaz ini enak mukanya kagak ada ilmunya. Ya. Dengerin tuh Ustazah Halimah, Insyaallah Ustazah Aisyah, Ustazah-ustazah yang lain, dengerin nasihat-nasihat. Kadang nasihat itu ya, yang nasihat itu kalau emang keseharian kita, Bu. Gitu ya. Kan kita kalau dinasehatin, kalau bukan keseharian kita ngawang. Tapi kalau pas yang kena keseharian kita, yang sering kita lakukan, itu biasanya kena. Nah, ini maksudnya gurunya begitu. Dia bertanya, ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mati hatinya ketika tidak mau menerima hikmah dan ilmu selama 3 hari. Nah, jangan sampai kita termasuk demikian. Ya. Al ilmu gidaul qulub. Ilmu itu hidangan, makanannya hati. Sampaikan. Ya, walihada kana Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yaqul ba'dal faragh min majlis ilm alhamdulillah alladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Jadi ada seorang namanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau kalau selesai majelis taklim, selain baca ya Rabbana misalkan ya, tarafna, beliau bacanya alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan. Apa makanannya? Ilmu. Ya, karena tadi al ilmu ghadaul qulub. Ya, ilmu itu makanan hati. Ya, ketika kita belajar, tahu ilmu, nah, di situ kita dapat makanan hati kita, sehingga hati kita nggak jadi hati yang mati. Ya, hati tadi mati itu susah. Ya, kalau hati mati tadi ibarat orang yang nggak menerima nasihat sama sekali, nggak menerima. Kalau orang-orang bengal, orang-orang yang susah dibilangin, masih sempat masuk kanan, keluar kiri. Kan kita ngomong gitu. Kamu kalau dibilangin sama orang tua masuk kanan keluar kiri, nanti masih agak mikirnya. Beda dengan orang yang hatinya mati, dia nggak akan menerima nasihat. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya sebagai obat-obat hati kita ya, untuk membersihkan hati. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini adalah orang-orang yang dipandang Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebagaimana doanya Rasulullah meminta keberkahan di bulan Rajab ini, mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan senantiasa kita dapatkan di bulan Rajab. Allah panjangkan usia kita sehingga kita masuk di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. La hadihin niyah wa alitus salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.